Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Merdeka Belajar, free daily knowledge and step-by-step tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, sebagaimana yang saya sudah janjikan pada video sebelumnya bahwa kita akan pada rangkaian video ini adalah video yang kedua yang akan membahas bagaimana caranya membuat video pembelajaran yang simple, gampang, dan mudah dan akan menjadikan sahabat Merdeka Belajar juga sebagai seorang YouTuber secara otomatis. Sahabat Merdeka Belajar, boleh lihat info yang di sebelah sini. Ternyata daerah saya, sahabat Merdeka Belajar, juga termasuk daerah yang wilayahnya kuning. Dengan demikian, ya mau nggak mau kegiatan pembelajarannya juga akan dilaksanakan secara dari rumah, secara daring, BDR istilahnya kalau di sini. Oleh karena itu, sahabat Merdeka Belajar, dengan ini juga saya berharap bahwa kita sama-sama bisa belajar dan kita sama-sama bisa bertumbuh dan berprogres dan memiliki personal branding untuk diri kita di video pembelajaran. Sahabat Merdeka Belajar, kita langsung saja ya pada persiapannya. Yang perlu sahabat Merdeka persiapkan hari ini adalah laptop. Kemudian sahabat Merdeka Belajar juga butuh sedikit koneksi internet. Gunanya adalah untuk mendownload satu aplikasi yang akan kita gunakan nanti. Kemudian sahabat Merdeka Belajar juga perlu mikrofon. Atau kalau tidak ada, boleh juga pakai seperti ini, headset yang ada mic-nya ya. Seperti ini. Kemudian sahabat Merdeka Belajar, jika merecordnya dalam kondisi dalam keadaan gelap, boleh menggunakan lighting seperti yang saya pakai saat sekarang ini. Kemudian sahabat Merdeka Belajar, kalau delivery style yang sahabat Merdeka Belajar itu ambil adalah screencasting plus webcam, berarti sahabat Merdeka Belajar butuh kamera, atau kalau enggak bisa pakai punya laptop. Kemudian sahabat Merdeka Belajar, jika dibutuhkan sahabat juga boleh pakai green screen, tapi jika latar belakang atau background sahabat Merdeka Belajar itu juga fine-fine aja untuk ditampilkan, juga nggak ada masalah sebenarnya. Kemudian sahabat Merdeka Belajar, yang dibutuhkan juga adalah materi yang sudah dikemas apik di dalam bentuk PowerPoint seperti yang saya miliki ini. Oke, baik sahabat Merdeka Belajar, kita langsung saja praktiknya. Ya, sahabat Merdeka Belajar, kita sudah sampai di layar desktop komputer kita. Nah, sahabat Merdeka Belajar, yang pertama yang harus kita lakukan, ini mohon maaf gambar muka saya belum saya tampilin dulu ya, sahabat Merdeka Belajar, karena nanti akan saya tampilkan berbarengan dengan cara menampilkan wajah gitu di video pembelajaran kita. Nah, yang kita lakukan pertama kali sahabat Merdeka Belajar adalah kita pergi ke Google Chrome. Setelah itu sahabat Merdeka Belajar, silahkan ketik di sini OBS project.com. Oke, OBS itu kepanjangan dari Open Broadcaster Software. Jadi ini softwarenya free dan open source software. Jadi tidak perlu sahabat belajar beli aplikasinya atau mungkin cari cracknya, nggak perlu. Sahabat Merdeka Belajar, ini boleh dipakai untuk Windows, kemudian boleh pakai Mac, punya Apple, dan juga boleh pakai Linux. Karena saya pakai Windows, maka saya klik Windows. Oke, secara otomatis dia di sini akan mendownloadnya di sini, sahabat Merdeka Belajar. Nah, jika sudah, silakan sahabat Merdeka Belajar install. Ya, silakan install sama seperti biasa. Kebanyakan aplikasi ini tidak memerlukan yang aneh-aneh. Oke, sahabat Merdeka Belajar, saya mengasumsikan bahwa kita semua sudah menginstall aplikasinya. Maka yang kita lakukan selanjutnya adalah kita pergi ke OBS-nya, logonya itu seperti ini. Ini kita klik 2 kali ya. Oke. Nah, akan seperti ini nanti bentuknya. Bentuk tampilan awalnya itu seperti ini. Pada dasarnya ini nggak ada nanti ya sahabat Merdeka Belajar. Ini kita tambah ketika kita nanti memang mau menggunakannya. Karena sekarang saya merekamnya menggunakan ini, OBS. Maka ini saya sudah masukkan duluan gitu. Nah, tapi nanti saya akan jelaskan, jangan khawatir ya, saya akan jelaskan satu persatu. Oke, sahabat Merdeka Belajar, yang kita lakukan pertama kali adalah kita pergi ke file, kemudian ke setting, kemudian kita pergi ke Hotkeys dulu. Ini penting ya. Kemudian, nah, ini ada 2 sahabat Merdeka Belajar. Start recording dengan stop recording. Start recording, kita tentukan tombol apa yang kita gunakan untuk memulai merekam. Misalnya saya menekan
untuk memulai merekam, saya memakai huruf M. Mulai maksudnya. Oke. Nah, untuk berhenti, ini stop recording, saya tekannya nanti huruf S, artinya stop. Ingat ya, sahabat Merdeka Belajar, M untuk memulai, S untuk stop. Sahabat Merdeka Belajar boleh modifikasi sesuai dengan keinginan sahabat Merdeka Belajar. Kemudian ini kita oke. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita setting dulu audionya. Kita setting audionya. Kita pergi ke sini sahabat Merdeka Belajar. Tanda tambah ini. Kemudian kita pilih audio input capture. Oke. Kemudian setelah ini kita klik OK. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, sahabat Merdeka Belajar, sampai di posisi ini sahabat Merdeka Belajar harus milih mikrofon yang sahabat Merdeka Belajar pakai. Karena saya pakainya mic in front of panel, saya pakainya ini. Nanti bergantung dari mic atau headset yang sahabat Merdeka Belajar pakai. Ini saya oke saja. Nah, sahabat Merdeka Belajar, kalau sudah audionya sudah oke, itu tandanya itu seperti ini. Ini ada parameternya. Jadi kalau kita ngomong, ini ada kayak gini-gini. Cek, cek. Nah, boleh sahabat Merdeka seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti audionya masuk. Selanjutnya, sahabat Merdeka Belajar, kita masuk ke display picture. Display picture itu adalah untuk menampilkan layar. Ya, untuk menampilkan layar kita. Yang kita pilih di sini adalah kita ke sini lagi, tambah, kemudian kita pilih display picture. Display capture. Nah, setelah itu ini tidak perlu diubah, sahabat Merdeka Belajar. Kemudian langsung di OK. Itu hasilnya akan seperti ini. Ini bentuknya memang seperti ini ya, sahabat Merdeka Belajar, karena ini sekarang kita posisinya merekam layar dalam layar. Oke, kemudian step yang selanjutnya adalah kita akan memasukkan webcam. Kalau sahabat Merdeka Belajar menggunakan webcam ya, untuk menjadikan handphone sebagai webcam, itu saya sudah jelaskan di video sebelum-sebelumnya. Sahabat Merdeka Belajar nanti boleh lihat di deskripsi, nanti saya taruh linknya. Atau sahabat Merdeka Belajar boleh lihat di layar sekarang itu ada, ini adalah thumbnailnya. Caranya adalah kita klik tanda tambah ini lagi, kemudian kita pilih video capture device ini. Oke. Nah, setelah seperti ini kita klik OK. Setelah OK, sahabat Merdeka Belajar. Setelah OK, sahabat Merdeka Belajar. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, kita pilih jenis kamera kita. Kalau pakainya punya laptop kita, itu sesuaikan ya. Kalau saya ini laptop saya mereknya HP ya, jadi seperti ini. Ini punya HP laptop. Agak jelek ya sahabat Merdeka Belajar, agak kayak burik kayak gitu, noise-nya terus merah-merah seperti itu. Beda kalau misalnya saya menggunakan yang Droid Cam ini. Nah, kelihatan perutnya. Nah, ini agak bagus karena memang dia menggunakan handphone. Kalau pakai laptop itu seperti ini. Nah, itu bentuknya. Oke. Yang lain tidak perlu diatur, kita langsung oke saja. Udah ya, ini sudah kelihatan sahabat Merdeka Belajar. Setelah itu, kita mulai praktek. Ini boleh kita minimize dan kita siapkan PowerPoint kita. Nah, ini dia. Sahabat Merdeka Belajar, untuk di OBS ini agak sedikit berbeda dengan di aplikasi lain. Jadi di aplikasi lain itu sahabat Merdeka Belajar, ada nanti tanda-tandanya akan memulai, misalnya 3, 2, 1 untuk memulai rekaman. Tapi kalau di OBS itu tidak punya tanda-tanda seperti itu. Makanya kita setting pertama kali itu tadi adalah hotcase-nya dulu untuk memulai dan berhenti untuk record. Itu fungsi yang tadi itu. Nah, selanjutnya sahabat Merdeka Belajar, kita slideshow ya. Ketika sahabat Merdeka Belajar sudah menekan tombol M, memulai, artinya proses merekam itu sudah dimulai. Jadi ketika sahabat Merdeka Belajar sudah memulai menekan tombol M, mulailah sahabat Merdeka Belajar itu untuk menjelaskan materi yang akan disampaikan pada saat itu atau berdasarkan PowerPoint yang sahabat Merdeka Belajar miliki. Saya coba praktekkan ya sahabat Merdeka Belajar. Saya tekan tombol M.
Hari ini kita akan belajar mengenai narrative text. Ya, sahabat Merdeka Belajar, saya sudah selesai melakukan rekaman. Yang kita lakukan adalah untuk menstopnya kita tekan tombol apa tadi? Tekan tombol S. Saya tekan tombol S ya, sahabat Merdeka Belajar. Ya, saya juga sudah tekan tombol S dan sekarang proses rekamannya sudah selesai. Kita kembali ke OBS. Ini masih dalam keadaan record lagi ya, karena sahabat Merdeka Belajar untuk menyampaikan ini saya menggunakan OBS. Nah, sahabat Merdeka Belajar, begitulah cara workflow dari atau alur dari proses perekaman pembuatan video pembelajaran. Gampang ya? Gampang banget. Nah, sahabat Merdeka Belajar, untuk melihat hasil dari rekaman ini, di manakah beradanya, kita pergi ke file, show recordings. Di sini sahabat Merdeka Belajar. Jadi nanti kita tinggal klik saja hasil dari rekaman kita. Itu ada, sahabat Merdeka Belajar, itu adalah tutorial singkat bagaimana caranya kita membuat video pembelajaran yang simpel dan mudah menggunakan OBS. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana cara mengedit ini video pembelajaran kita itu ke Wondershare Filmora. Jadi sahabat Merdeka Belajar terus ikuti serial dari video ini ya sahabat Merdeka Belajar, karena ini mungkin agak sedikit lebih panjang nanti, karena saya berharap sahabat Merdeka Belajar nanti bisa sampai di tahap benar-benar memiliki akun channel YouTube yang profesional. Karena kebanyakan yang saya lihat sahabat-sahabat itu hanya mengupload kemudian sudah ditinggalin seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di YouTube itu ternyata banyak hal yang harus kita namanya dioptimasi, yang harus kita pantau, yang harus kita perbaiki. Nah, sahabat Merdeka Belajar, saya berharapnya nanti kita semua sama-sama bertumbuh. Nah, sahabat Merdeka Belajar juga punya akun YouTube yang profesional, yang sudah baik gitu pengaturannya. Mungkin itu saja sahabat Merdeka Belajar. Mohon maaf kalau ini agak panjang, tapi ini saya sudah bagi part per part. Jadi sahabat Merdeka Belajar boleh tonton sesuai dengan kebutuhan sahabat Merdeka Belajar. Kalau misalnya sahabat Merdeka Belajar sudah punya OBS, ya tinggal pindah dengan yang lain. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bagaimana cara mengedit ini, menjadikannya sebuah video pembelajaran yang utuh. Kita jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.